Kali ini kita akan membahas tentang fungsi COUNTIF dan SUMIF serta bagaimana menyelesaikan soal di bonus khusus ini. Baik, perbedaan SUMIF dan COUNTIF itu adalah SUMIF itu fungsinya menjumlah, tapi dengan syarat tertentu. Contoh di sini kita lihat berapa sih total penjualan harddisk. Kalau kita hitung manual kan kita 11 ditambah 6, ditambah 10, ditambah 8. Tapi dengan menggunakan fungsi SUMIF, nanti ini akan langsung terbaca berapa sih yang keseluruhan dari harddisk. Sedangkan COUNTIF itu adalah fungsinya untuk membaca keterangan di sini, ada berapa sih tulisan harddisk gitu ya, ada berapa sih tulisan monitor, ada berapa sih tulisan keyboard. Baik, sekarang kita masuk ke SUMIF terlebih dahulu. Insert function SUMIF, range-nya itu adalah ini ya, dari mulai D9 sampai E18 ya. Kriterianya bisa kalian klik langsung seperti ini, jauh lebih mudah daripada ditulis gitu ya. Tapi ditulis juga bisa, tapi jangan lupa tanda kutip. Sum range-nya adalah ini. Nah, seperti ini. Tinggal kita oke. Mudah ya? Ya, mudah. Nah, kita coba lagi. Insert function, saya pilih SUMIF. Range-nya ini sama ini. Itu ya. Kriterianya yang kedua itu adalah monitor. Tinggal kalian klik di sel monitor. Itu ya. Sum range-nya kita blok di jumlah barang. Kita oke. Nah, berikutnya yang terakhir, insert function COUNTIF. Insert function SUMIF. Ya, range-nya adalah ini. Kriterianya tinggal di keyboard ya. Oh ya, betul, keyboard. Range-nya adalah ini. Nah, tinggal kita oke. 35, 41, 25. Nah, sekarang kita akan memasukkan fungsi COUNTIF. Kita hitung sih ada berapa tulisan harddisk di sini. Kalau kita hitung secara manual ada harddisk 1, 2, 3, 4 ya. Insert function COUNTIF. Ya, COUNTIF range-nya adalah ini. Kriterianya langsung kita pengen apa? Harddisk. Oh maaf, ini harus dipindah dulu. Range-nya adalah ini. Kriterianya adalah harddisk. Oke. Jumlahnya 4 ya. Monitor, insert function COUNTIF, range-nya adalah ini. Kriterianya adalah monitor. Keyboard, insert function, saya pilih COUNTIF, range-nya adalah ini. Kriterianya adalah keyboard. Oke. Nah, jadi tahu ya perbedaannya ya. Kalau SUMIF itu adalah untuk menjumlah ya dengan kriteria tertentu. Kalau COUNTIF itu adalah menjumlah, ibaratnya kriteria itu ada berapa sih yang digunakan gitu ya. Jadi dia akan membaca ada berapa sih tulisan harddisk di sini, keyboard, monitor ada berapa. Nah, baik, selanjutnya untuk mengerjakan bonus khusus kita lihat ya. Di sini soalnya adalah jika transaksi pembelian dilakukan sebelum tanggal 10 April, maka mendapatkan bonus sesuai tabel. Jadi di sini nanti ini adalah fungsi gabungan antara if dan lookup gitu ya, antara if dan lookup. Nah, sekarang kita masukkan if-nya terlebih dahulu. Jika transaksi pembelian sebelum tanggal, berarti kita akan menggunakan fungsi D ya. Karena kita akan membaca tanggal atau hari gitu ya. Insert function, saya pilih if gitu ya. Logical test-nya adalah kita akan membaca jika pembeliannya dilakukan sebelum tanggal 10 gitu ya. Sebelum tanggal 10 itu kita masukkan fungsi D ya. Serial number-nya adalah tanggal dari pembeliannya di sini. Nah, kalau sudah gitu ya, kita masuk ke fungsi if-nya lagi, kita klik di if-nya sini. Nah,
Kita lihat di sini adalah sebelum tanggal 10, berarti lebih kecil 10 gitu ya. Nah, value if true-nya jika betul, maka dia akan mendapatkan bonus sesuai tabel. Maka di value if true-nya itu akan mendapatkan tabel dari lookup. Kita tambahkan lookup. Lookup value-nya adalah nama barang, ya. Table array-nya adalah ini. Kita blok dulu. Jangan lupa ditekan F4. Kita absolutkan. Row index number-nya kita membaca bonusnya ada di baris kedua. Range lookup-nya adalah 0, ya. Range lookup itu selalu 0, false, tidak true, ya, selalu false, gitu ya. Nah, kalau sudah, kita kembali ke fungsi if-nya. Nah, true-nya sudah, false-nya adalah jika pembelian dilakukan setelah tanggal 10, maka mendapatkan CD blank. Ini langsung diisi dengan CD blank. Oke. Nah, kita copy ke bawah. Selesai, ya. Sebenarnya sangat mudah. Coba kita cek pembelian yang di bawah tanggal 10, ya. Di bawah tanggal 10 berarti tanggal 2, tanggal 4, tanggal 5, tanggal 7, tanggal 8. Semuanya seharusnya nggak CD blank, gitu ya. Seharusnya nggak CD blank, gitu ya. Kita lihat di tanggal 2 ini pembeliannya hard disk, gitu ya. Maka bonusnya adalah VCD, gitu ya. Nah, selain itu CD blank semua kita lihat karena pembeliannya di atas tanggal 10, tanggal 11, 14, 16, 20, dan 25. Itu ya. Nah, berikutnya kita masuk ke latihan 23. Nih ya, latihan 23. Di sini nanti kita akan menggunakan fungsi concatenate, ya. Concatenate itu menggabungkan sel. Saya contohkan gitu ya. Saya contohkan terlebih dahulu. Kita lihat nomor 1 adalah isi kolom program studi dengan mengambil 3 karakter sebelah kiri. Masih ingat ya cara mengambil 3 karakter sebelah kiri gitu ya. Insert function berarti kalau sebelah kiri kita pakai left ya. Kita pakai left. Itu. Kita pakai left. Teksnya adalah ini. Kita ambil 3. Oke. Copy ke bawah. Nah, itu ya. Itu MNC, AKT, MNC gitu ya. Terus jumlah mahasiswa dalam bentuk teks. Sangat mudah. Ini berarti 53, 23, 40 itu di tengah semua. Insert function. Kita cari mid. Oke. Berarti kita lihat ini setelah karakter keempat, start karakter kelima, teksnya tetap di sini. 5, 2. Ya. Oke, kita copy ke bawah. Nah, ini adalah dalam bentuk teks, gitu ya. Sedikit saya lebarkan. Dalam bentuk teks. Sekarang dia diminta dalam bentuk number, gitu ya. Dalam bentuk number. Caranya adalah insert function, kita pilih value, kita cari fungsi value, kita oke, kita tekskan di sini, kita pilih di sini. Dia akan terbaca teks. Kalian lihat kalau saya klik di sini, ini ada tanda kutipnya ya. Setelah hasilnya nanti nggak ada tanda kutipnya. Copy ke bawah. Nah, kelas tinggal kita baca dengan fungsi write. Insert function, baca write. Teksnya adalah ini. 1. Nah, copy ke bawah. Kelas lengkap, gitu ya. Kelas lengkap yang menggabungkan isi kolom program studi dengan kelas disertai tanda pemisah, gitu ya. Isi kolom kelas dengan menggabungkan isi kolom program studi dan dengan kelas ini. Oke,
Insert function, kita pilih, kita cari fungsi concatenate. Concatenate. Oke. Nah, ini sangat mudah rumusnya kalau tinggal menggabung-gabungkan, asalkan selnya yang di sini sudah terisi gitu ya datanya. Tinggal kita klik di sini, dia minta ada tanda pemisah, berarti di teks 2 kita kasih tanda pemisah minus gitu ya. Lalu teks ketiga kita kasih dengan kelas. Kita oke. Sudah jadi. Yang ruang kelas silakan kalian coba. Gitu ya. Yang ruang kelas bisa kalian coba. Baik, cukup untuk review pertemuan kemarin. Untuk yang latihan 22 relatif mudah fungsinya gitu ya. Tidak ada yang terlalu susah gitu ya. Apalagi membuat grafiknya gitu. Baik, jika ada yang tanyakan terkait latihan 21, 22, 23, silakan bertanya di grup WA atau Telegram. Terima kasih.